Dewasa ini telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula. Wang Ti Tek Mung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang Baginda Raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa Paduka, karena setiap gigi yang tanggal berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda Raja, Paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat Baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada Baginda Raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi Baginda sama dengan meninggalnya kerabat Baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan Baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat Baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi Baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya Baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga Baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga Baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga. Keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman,
kebencian, kecurigaan, keraguan-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten. Pendengar yang budiman, banyak pakar psikologi yang berkeyakinan bahwa perilaku kita merupakan wujud dari citra diri kita. Siapakah kita dalam keyakinan diri sendiri merupakan sumber bagi standar nilai, keyakinan, dan perilaku kita. Masalahnya, pernahkah kita mengetahui atau bahkan menguji kesahihan penilaian kita atas diri sendiri? Benarkah kita adalah seperti yang selama ini kita gambarkan tentang diri sendiri? Nah, renungan seperti inilah yang akan kita temui pada kisah anak macan berikut ini. 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan diantaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia mengaum keras, memberitahu kepada si anak macan, "Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti! Jangan lari." Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus mengejar. Akhirnya berhasil menangkap macan kecil. "Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing. Kamu adalah macan, sama seperti aku." "Bukan, aku bukan macan. Aku kambing, sama seperti mereka," kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. "Aku adalah macan? Aku bukan kambing?" Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. "Aku bukan kambing. Aku adalah macan. 我是老虎. Aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba,
yang gagah berani. Pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka, miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti. Pendengar yang budiman, kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya. Rencan, Sing Pucan, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya, dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat.
Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, Meiyu Pai Vita Ujan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai jelik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.